Ini sudah sangat memprihatinkan, dan kami ini YLKI tidak bekerja sendiri ya. Jadi kami mempunyai koalisi yaitu dengan CISDI, dan di sini sudah ada narasumbernya Mas Fikar, dan juga ada dari Forum Warga Kota Indonesia. Benar memang hal ini tidak kami hadirkan dulu karena memang di sini kami masih fokus pada isu kesehatan. Ya, dampaknya, kemudian juga CISDI juga mempunyai hasil survei, mungkin nanti bisa disampaikan. Dan memang Bu, ini saya biasanya nih kalau penyuluhan ini sering audiensnya adalah ibu-ibu muda. Nah sekarang eyang-eyang ya. Jadi nggak apa-apa, nanti disampaikan bahwa memang kenapa itu memang ini dampak ke anak-anak ya, terutama kan jadi menjadi warning buat ibu-ibu supaya nanti bisa merubah perilaku, terutama untuk anak-anak. Kan kalau anak-anak kan nggak bisa kita ubah langsung, nggak. Artinya kan justru orang tuanya yang harus berubah. Dan di sini mungkin nanti yang hadir yang bisa menyampaikan, bisa kan pastikan juga mengantar cucunya gitu kan, kemudian ya memberi perhatian kepada cucunya untuk memberi makan bekal untuk cucu sekolah gitu ya, jadi gitu. Baik, selanjutnya ya, ini ada kutipan ya, jadikan hari ini makananmu sebagai obat agar kelak tidak menjadikan obat sebagai makananmu. Nah, ini pasti dok ya, ini maksudnya udah paham banget ini memang. Jadi memang kan kebanyakan kalau kita udah kena penyakit ya sudah, obatnya itu menjadi makanan hari-hari. Sementara kita pinginnya adalah makanan itu yang menjadi obat, tentu adalah konsumsi yang makanan yang bagus gitu kan, yang aman, sehat, bergizi gitu. Oke, di sini saya bukan ahli gizi dan bukan tenaga kesehatan. Ya, profesi saya adalah sebagai pelindung konsumen, membela konsumen. Jadi memang harus menyampaikan informasi-informasi yang kami terima. Lanjut, seputar pangan, ya. Ya, nah di sini kan kalau konsumen pangan tuh ya apa sih ya? Ini kan pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia dan merupakan hak kita ya, hak asasi manusia gitu kan, kita sebagai rakyat Indonesia. Kemudian di sini memang harus tersedia cukup pangan yang bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang tentu saja konsumen yang terjangkau ya gitu kan. Memang kenapa pastilah kalau konsumen kan pragmatis, pinginnya adalah berkualitas tapi harganya terjangkau. Lalu tentu saja kita harus adanya tersedia sistem untuk melindungi kita gitu kan. Kalau di undang-undang pangan itu kan tentu saja pelaku usaha ini harus memenuhi ketentuan agar tidak membahayakan kesehatan manusia. Dan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 itu juga melindungi kita mempunyai hak dan kewajiban. Gitu. Cuma sayangnya memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu masih undang-undang transaksi, bukan jadi hanya melindungi orang-orang yang melakukan transaksi, sementara yang lain tidak terlindungi. Itu sayangnya di situ, makanya dan kita YLKI akan berupaya untuk melakukan amandemen. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita sekarang bicara dengan MBDK. Apa sih MBDK? Nah, di sini adalah pangan atau bahan pangan yang mengandung pemanis. Dan pemanis alami seperti gula pasir, gula cair, sirup jagung yang punya kadar gula yang tinggi, maupun pemanis buatan. Nah, kemudian MBDK itu dikemas dalam wadah. Itu kan di sini nanti ada MBDK dan ada siap makan, minuman siap saji ya. Nah, MBDK ada contohnya? Mungkin ya biasanya kan kadang-kadang ibu yang mana ya MBDK gitu. Mana kalau boba itu apa, MBDK atau bukan ya? Jadi mungkin ini saya tutup. Nah ini kan ini berarti minuman berpemanis dalam kemasan, di botol, kemudian ini di dus ya, kotak ya. Namanya MBDK berpemanis dalam kemasan. Saset juga ada, ya. Nih kopi hitam, ya. Di sini ini contoh MBDK minuman berpemanis dalam kemasan. Ya, bisa dilanjut. Minuman siap saji. Nah, minuman siap saji kenapa disebut minuman siap saji ya? Karena jenis minumannya itu dibuat ketika kita membeli.
Kalau kita nggak membeli nggak dikeluarkan. Nah, itu berarti minuman siap saji. Biasa anak remaja itu boba, ya anak itu kan. Nah, itu sebenarnya ini juga berbahaya karena apa? Tidak diukur gulanya, gitu kan. Dan selain gula apalagi yang dimasukkan kan nggak tahu, gitu. Sementara anak-anak suka sekali gitu. Dan akhirnya ketagihan ini yang sangat disayangkan juga. Namun nah di sini oke, nanti kita akan bicara soal cukai nih, embedika dan cukai. Nah, kenapa di sini minuman siap saji semacam ini tidak pernah cukai? Nanti akan saya jelaskan ya. Karena di sini mengandung unsur gula, gitu kan, dan juga konsumsinya itu tidak tidak ada batas gitu ya, tidak ada ketentuan gitu. Lanjut. Ya, kenapa sih sekarang minuman manis dalam kemasan menjadi perhatian kita? Ya karena itu mengandung gula yang cukup tinggi, kemudian dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak. Kalau usia-usia di atas 30 mungkin masih sadar, ya maksudnya sudah sadar. Tapi remaja nih, anak-anak dan remaja ini yang sangat mengkhawatirkan. Di sini dalam 10 tahun terakhir itu peningkatan permintaannya meningkat 30% per tahun untuk permintaan minuman ini, gitu kan. Dan ini dengan konsumsinya meningkat mempengaruhi kenaikan berat badan, akhirnya diabetes. Itu yang kita khawatirkan, yang anak-anak seperti itu kan, akhirnya dia kena diabetes karena ya obesitas, kemudian yang akhirnya kena diabetes. Itu lanjut. Nah, hasil survei YLKI melakukan survei di 10 kota. Ternyata 25,9% anak usia di bawah 17 tahun itu mengkonsumsi setiap hari minuman ini, ya minuman yang multiperas dan kemasan. Coba bayang nggak gitu loh. Jadi itu yang sekarang dikhawatirkan, dan temuan ini menjadi konfirmasi tingkat prevalensi diabetes pada anak yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Coba itu di bawah 17 tahun loh anak remaja. Ya karena itu pengaruh iklan, dijualnya gampang, ya kan? Dia kan beli di warung juga. Apalagi anak-anak yang mungkin juga ya kali pernah mendapat info di daerah mana ya waktu kalau nggak salah Bukit Duri. Itu memang daerah yang padat penduduk, dan itu orang tuanya mungkin ya sebagai guru cuci, anaknya itu membeli minuman saset setiap hari itu serentek, itu habis sehari. Akhirnya apa, dia cuci darah di RSCM. Itu waktu itu ya saya juga pernah ada perwakilan orang tua yang KYLKI menyampaikan hal itu ke pendampingan kami, maka penyebabnya adalah itu. Jadi anak itu sudah nyetok minuman saset itu, dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu, setiap hari minum itu kan orang tuanya kan tidak memperhatikan, karena orang tuanya sibuk untuk mencari nafkah gitu. Lalu, nah apa itu cukai? Ini kenapa YLKI juga ngomong cukai? Tadi Bu Ida udah nyinggung, daripada menaikkan pajak 1%, mendingan cukaikan aja. Sampai Bu Ida berantem sama Aprindo ya, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Itu di TV berantem Bu Ida. Daripada cukai, daripada pajak, cukaikan aja embedika, sama rokok naikin cukainya. Itu dia marah pelaku usahanya, nggak bisa gitu Bu. Itu nanti karyawan kalah dengan PHK, kata Bu Ida. Mau anak-anak mati, kata Bu Ida. Jadi itu waktu itu berdebat Bu Ida sama pelaku usaha. Nah di sini karena cukai merupakan salah satu bentuk penerimaan negara selain pajak, dan juga cukai itu sebagai alat pengendali. Yang dicukai kan yang memang berbahaya, memang minuman atau makanan yang berbahaya. Kalau nggak berbahaya enggak lah gitu kan, udah dipajakin kok gitu kan. Tapi kalau cukai memang yang kalau berbahaya, rokok kan dicukaikan karena memang berbahaya. Nah, ini juga memang manis itu harus, karena membahayakan kita kalau nggak dikendalikan. Ya udah kan, kalau dikendalikan kan ada aplikasinya tuh, nanti dijelasin. Kemudian, nah ini sudah jelaskan hanya barang tertentu saja. Kemudian itu contohnya sudah ada. Nah lanjut aja. Nah ini implikasinya. Cukai membuat harga Amerika pasti lebih mahal ya. Karena pasti tadinya misalkan harganya cuma 1.000 lalu naik gitu kan. Konsumennya bilang gitu kan, ini kenapa harganya naik nih gitu kan. Kalau yang sudah ketagihan nggak peduli mereka, tetap aja minum orang sudah ketagihan gitu. Lalu cukai digunakan, nah kami mendorong cukai digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan ya, sebab BPJS kewalahan menangani pasien-pasien diabetes dengan beragam komplikasi. Jadi kami mengharapkan kalau nanti cukai diberlakukan tahun depan,
kemungkinan semester 2 kami mendorong adalah itu disalurkan ke kesehatan gitu. Jangan kayak rokok diberikan ke petani, ya petani seneng nanam ini terus dia nanam tembakau terus karena apakah dapat cukai lagi, itulah yang salah di tembakau. Kemudian ini dengan berbagai alasan tadi terjadi tarik ulur antara industri laku sawit dengan pemerintah dalam proses pengenalan cukai sampai saat ini loh. Ya sampai saat terakhir Bu Ida aja berantem gitu ya, ini masih tarik ulur. Dan ada DPR-nya waktu itu ya, yang hadir juga gitu, DPR-nya juga sampai diserang Bu Ida waktu itu kan. Bapak tanggung jawab gitu. Begitu. Kemudian lanjutnya, ya kenapa bukan gula sih dicukaikan gitu kan? Kenapa kok minuman berpemanis? Ternyata kalau gula itu kan termasuk kebutuhan pokok. Dampaknya kan apa? Nanti kue, cukai, ya kan kalau bikin kue kan ada gula, mengandung gula kan. Kemudian di sini menurut pertimbangan pemerintah gula masih diperlukan itu untuk berbagai jenis makanan dan minuman. Jadi sementara yang diberikan bukanlah panganan pokok, bukanlah panganan pokok masyarakat. Nah, meskipun gula berdasarkan apa cukai, namun demi kesehatan konsumsi dibatasi. Jadi ibu bapak, ketika mengkonsumsi gula itu sehari maksimal itu menurut Kementerian Kesehatan itu 50 gram per hari. Berarti 4 sendok makan. Coba sehari ini ya minum teh manis pagi. Biasa berapa sendok tuh? Itu. Enggak berapa biasa. 4 sendok itu makan 4 sendok makan tuh bukan gula gula dikasih teh semua. Kan masak pakai gula, ya kan? Nasi udah mengandung gula. Jadi kalau kita mau minum itu maksimum pokoknya mengkonsumsi gula maksimum hanya 4 sendok per hari. Ya, jadi kalau minum teh manis ya bukan 4 gula, maksimum kan 4 sendok bisa masuk aja 4 sendok kayak gitu. Belum masak pakai gula. Kemudian nasi mengandung gula, sayuran, kemudian yang lain kita makan buah udah ada gula. Jadi mungkin batasi kira-kira, tapi memang sulit ya bagi konsumen yang apalagi yang awam nggak ngerti soal itu, dia akan masuk. Dia nggak tahu gitu kan. Yang penting adalah saya pagi minum kopi, siang minum teh, sore minum teh lagi, gulanya berapa. Nah itu yang perlu pahami juga bahwa mungkin nanti memang sangat penting sekali. Mungkin nanti ibu di sini juga sebagai kader-kader yang bisa menyampaikan ke kelompok konsumen, mungkin juga konsumen yang grassroots, disampaikan bahwa kalau minum mengkonsumsi gula jangan lebih dari 4 sendok per hari. Itu aja. Jadi mungkin nanti disampaikan aja. Lalu hak konsumen. Di sini kita dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Di sini kita mempunyai hak, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan. Jadi kita punya hak kalau ada pangan yang merusak kesehatan kita punya hak loh untuk menuntut. Kemudian hak untuk memilih ya. Lalu hak asal informasi yang benar. Kan kalau kita membeli MBDK ada label ya, ada informasi label itu harus disampaikan. Nah di sini biasanya kan kalau ya kebiasaan lah kita konsumen pragmatis kalau beli ya di minimarket itu masukin aja, nggak melihat. Ketika saya tanya kayak ibu-ibu biasanya, Bu kalau yang dilihat apa kalau belanja? Ada ruang? Sekolah. Ya Bu, benar nggak Bu aku kira-kira Bu kalau ketika membeli ada luasa terus? Iya diskon benar. Terus apa lagi Bu biasa kan? Karena saya tidak pernah, maksud saya bonus tas. Nah mungkin boleh saya sedikit tambahkan. Ini kan kebetulan topiknya sangat menarik, banyak sekali